Jadi kita memang tidak hanya kemudian mengeksplorasi tentang keberadaan berbagai macam situs-situs bersejarah ya, termasuk kemudian kita juga dengan kerendahan hati mendengarkan berbagai macam cerita rakyat, termasuk legenda, cerita-cerita mitos atau pengalaman-pengalaman mistis seseorang warga di desa-desa. Karena memang banyak hal, kemungkinan tempat yang paling angker menyimpan sejarah yang sangat penting, atau kemudian ada peristiwa yang bersejarah di masa lalu terselubung kabut legenda dan mitos. Nah, memang keberadaan salah satunya ya, keberadaan opini yang ada di tengah-tengah masyarakat tentang sosok siluman ular raksasa penghuni lereng gunung ini memang sangat sangat santer akhir-akhir ini. Sehingga kemudian kita pun memberanikan diri untuk menelusuri ya jejak-jejak mistis atau jejak-jejak legenda tersebut. Bisa dikatakan legenda atau mitos atau mungkin fakta, kita memang perlu adanya bukti dan realita. Sehingga keberadaan kemudian sosok siluman ular yang konon katanya mirip dengan ular Tangku-Lalu yang ada di Kalimantan Tengah, yang bisa mendengarkan hewan-hewan seperti burung-burung, kijang, babi hutan, kemudian ayam hutan gitu ya. Sehingga keberadaan ular ini sebagian besar menganggapnya mitos atau mistis. Nah, inilah sesuatu yang memang penuh misteri ya, yang patut kita pecahkan. Bagaimana kemudian eksistensi dari sebuah hutan ini yang ternyata sebagian besar sudah digarap masyarakat dengan tanaman singkong, jagung, kemudian palawija, termasuk kemudian perkebunan kopi. Jika kita lihat ya, hamparan lereng gunung ini ternyata semuanya ada buah-buahan, ada jeruk bali, ada alpukat, ada durian, ada kopi, ada singkong ya, ada pisang. Bahkan di sini itu surganya pisang. Pisangnya besar-besar, namanya pisang kepok. Nah, pisang kepok ini ya, pisang besar pokoknya itu tapi di bawahnya adalah surga kopi. Banyak jenis kopi yang ditanam di sini kecuali Arabica, karena memang ketinggian di sini itu sekitar 600 sampai 700 mdpl, sedangkan Arabica paling cocok ditanam di ketinggian di atas 1000 mdpl ya. Apalagi di puncak musim kemarau ini tidak menyurutkan kita untuk terus mengungkap berbagai macam potensi alam budaya, cerita rakyat yang ada di tengah-tengah masyarakat kita ya. Nah, kita memang di hari kedua ini, jika kemarin ya, kita memang bertemu sosok ular raksasa yang berwarna kekuning-kuningan tersebut ya. Kita sebenarnya sudah diperingatkan oleh warga tentang keberadaan banyak sekali di musim kemarau ini perwujudan atau penampakan ya sosok-sosok ular raksasa. Nah, ini. Dan kita memang bersama tim lebih dari 10 orang yang solid. Memang saat ini memang kita memberanikan diri tanpa ditemani oleh salah satu warga kampung atau warga terdekat ya ke perkebunan ini. Ya biasanya gitu ya, pada duhur atau sekitar jam 12 atau jam 1, jam 2, keberadaan ular raksasa itu biasanya menurut cerita tutur itu berjemur di terik matahari ya, untuk kemudian kondisi tubuhnya itu agar stabil gitu ya. Oh, banyak sekali duri-duri ya, seperti duri wau. Berarti Kang, ke sana aja kita Kang. Iya. Ke sini aja. Itu di situ. Iya, di sini aja. Cari jalan yang itu banyak duri. Nah, di sini aja Kang ya. Nah, ini. Bahkan terkadang daun-daun kering seperti ini tempat kamuflase. Jadi ular tersebut bisa saja kemudian berwarna kuning, merah, bahkan kecoklatan ya, mengikuti kemudian habitat, habitat yang dilaluinya. Jadi kulit ular ini bisa berubah-berubah, sehingga kemudian sebagian masyarakat mengatakan sebenarnya ularnya tidak hanya satu, melainkan ada beberapa. Berarti yang kita ketemu kemarin itu bukan hanya itu Kang ya? Iya, kemungkinan masih banyak. Dan warga karena kita dapati itu ada ularnya itu yang berwarna kuning besar, hijau besar, merah besar, kecoklat-coklatan seperti daun kopi seperti ini di belakang saya ini kan gitu. Katanya itu Kang, katanya ya. Kadang kamuflase, kadang seperti batang kering, menyerupai ya, gerak-gerak gitu loh. Oh iya. Nah ini. Berarti nggak hanya di kebun kopi aja yang kemarin kita temu ya. Bermacam-macam. Nah ini kan ada juga di kebun di ladang singkong ini. Iya, ladang warga ya. Nah ini coba bayangkan, apalagi saat ini memang di perkebunan singkong seperti ini memang ada juga kemudian ular-ular yang lagi kawin atau bertelur gitu ya. Nah ini. Kalau muncul kawin ya ganas-ganasnya ular kan. Apalagi bisa terganggu itu. Iya, itu agresif namanya itu kalau misalnya musim kawin itu. Iya, kalau memang terus ular-ular raksasa ini dibiarkan sebenarnya ya, yang kemudian bertelur banyak beranak pinak, bisa saja gunung ini penuh dengan ular-ular raksasa tersebut. Ya tapi memang ini kan hutan Kang ya, liar. Ini, ya, kalau artinya memang keberadaan ular itu salah satu kemudian
kemudian indikasi tentang keseimbangan alam ya. Kalau banyak ular di situ artinya makanan itu banyak, kelestarian lingkungan kadang terjaga. Tapi kalau di hutan tersebut habitat ular kemudian terganggu, makanan dan mangsanya hilang, itu bisa saja merembet ke perkampungan, betul, memangsa karena persediaan makanan, persediaan makanan di hutan itu nggak ada. Iya, untung memang beberapa hari kemarin memang ada juga berita ya ternak kambing warga yang dimangsa. Namun tidak banyak datanya, baru sekitar 2 data saja. Kasihan peternaknya ya kalau kayak gitu ya. Kasihan peternaknya yang tiap hari kemudian jauh-jauh mencari rumput, tapi kemudian ternaknya ini hilang satu persatu gitu ya. Kang, tapi apa kita masuk ke hutan seperti ini sebenarnya kan dilarang Kang ya kan. Tapi apakah ini nanti kita nggak dimarahi sama yang punya ladang kalau kita masuk ke daerah terlarang seperti ini Kang? Sebenarnya ya perkebunan ini yang dirambah oleh masyarakat ini sebenarnya kita yang di masyarakat terdekat itu yang penting tanamannya itu tidak rusak. Bukan Kang, maksudnya dilarang itu karena bahaya Kang. Ini kan hutan larangan. Nah, sampai saat ini memang belum ada edaran seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Soalnya kemarin kan yang punya ladang kemarin waktu masuk kan marah-marah kita kemarin. Oh iya, salah satu dimarahi kita kemarin. Perkebunan kopi yang kemarin itu loh. Marah gitu ya. Ya itu, tapi karena kita sudah diperingatkan ada ular, terus kita ketemu ular kemarin akhirnya kita dimarahin itu karena bukan masalah tanaman kopinya, tapi karena bahaya ada ular itu tadi, keselamatan kita. Banyak resiko yang kita hadapi ya di tengah-tengah masyarakat, tapi ya yang penting kita masuk ini ada dasar hukumnya, kita tidak merusak gitu ya. Dan kita juga sebenarnya kita ada kepedulian sosial dan moral bahwasanya keberadaan ular ini sebenarnya mengganggu masyarakat apa enggak? Apakah memberikan masyarakat kemaslahatan atau marah bahaya? Istilahnya kita nanti bisa memberikan edukasi gitu Kang ya. Bisa edukasi termasuk kemudian pengawalan masyarakat gitu. Apa yang bisa kita bantu? Kontribusi apa ya yang bisa membantu masyarakat di sini? Coba kita lanjutkan perjalanan kita ya. Nah, ini. Hati-hati. Kita itu sambil lihat bawah. Iya. Oh iya. Hati-hati sambil lihat bawah Kang. Berkamuflase. Iya, hati-hati. Seperti tanah, seperti batang kering. Iya. Soalnya nggak ketara ularnya itu. Nggak ketara sama sekali. Iya. Hati-hati Kang ya. Ini kan ini tempat dulu Kang. Ya ini teman-teman ya. Lokasi yang banyak ularnya itu. Iya. Kita sudah agak merinding sebenarnya ya. Ada bau anyir lagi. Harus. Nah, ini daerah perbatasan. Maksudnya ini batas ladang kopi sama ladang singkong. Betul. Ladang singkong. Betul. Ladang singkong, teman-teman, ladang singkong. Nah, ini. Nah, ini ya. Ya Allah, ini apa Kang? Woi, apa? Ya mana? Woi. Ya Allah. Mana Kang? Mana Kang? Tahu enggak lihat? Mana? Ya Allah. Itu ularnya. Ya Allah. Kita berdekat ke sana Kang. Jalan ternyata ularnya. Ularnya naik ke atas gunung. Ya Allah. Ternyata. Teman-teman, hati-hati ya. Ya Allah. Beda lagi, ularnya beda lagi. Ya Allah. Ya Allah. Beda lagi ularnya ini. Ini bahaya sekali kawan-kawan ya. Ini ular yang kemarin hari pertama kita kemarin ketemu ular di ladang kopi. Ya kawan-kawan ya. Jadi ya Allah, moga-moga hari ini saya ketemu lagi di ladang singkong. Kali ini di ladang singkong warnanya beda lagi ya Allah. Ini ngantuk parah Kang. Tapi beda ya. Kalau ini panjang sekali kalau ini. Ya Allah. Ya Allah, kalau ini panjang sekali kan. Ngentop ini Kang. Masa ini ngentop ini? Iya. Ini nggak punya bisa Kang, tapi ini melilit ini Kang. Ya Allah. Ya. Loh, ngentop ini Kang. Asli. Ini. Oh iya ini ya. Yang ditakuti masyarakat. Ini Kang, yang mengganggu warga tani kopi itu Kang. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ini. Saya ngos-ngosan sambil ketakutan. Ternyata memang benar ya. Selain ada di ladang kopi itu, ladang singkong itu ada juga. Tapi saya heran warnanya itu beda ya. Ini kayak nggak umum gitu loh warnanya. Itu kayaknya itu tempat persembunyian tadi. Ini loh teman-teman, apa namanya lagi? Pohon singkong apa? Pohon pisang. Hah? Jangan pegang-pegang, nggak berani saya ini Kang. Makanya itu gimana ini? Terus jalan terus ini ularnya nih. Terus loh ya kan? Tuh terus jalan ini kayaknya nih.
tempat terakhir persembunyiannya di Emang naik. pohon pisang. Di atas itu. Rumahnya di situ kayaknya. Ini tadi mau cari mangsa laporkan tolong. warga saja, kita laporkan Ya saja. gitu aja. Laporkan Gimana? saja ya, ke Terus PDI. naik terus ini kayaknya. Kita pergi Pak Lurah tahu gimana gitu loh. Kita sampaikan kepada warga Ya saja. Allah, ya. Lu ya ada. Loh, bawaan tuh kan habis. Nah sudah nggak ada lagi, sudah. Nah sudah hilang. Ternyata kita turun itu tadi sudah di sampai pohon pisang teman-teman ya. Kita turun aja teman-teman. Kita turun aja. Kita belum tahu Ya Allah. Ya ini teman-teman ya. Jadi ternyata selain di ladang kopi, ternyata di ladang singkong ini juga ada ular besar yang katanya warnanya itu memang beda sama ular yang kemarin, dan warnanya juga saya rasa beda dari ular-ular pada umumnya. Ya. Loh, ada. Ini siapa ini? Bapak ini? Oh, ini bapak yang kemarin kayaknya ini. Enggak Pak, ini tadi kita lihat kok ada. Kita jalan-jalan nggak sengaja Pak, tiba-tiba lihat ular marah-marah kayak orang ini. Ya, kemarin saya sudah bilang bahaya Mas. Iya ya maaf Pak. Bahaya. Nggak diulangi ya. Ya maaf Pak. Ini tadi soalnya kita ini nggak sengaja. Kita tadi lewat di ladang kopi Pak. Ternyata kita lewat ladang singkong, ada ular yang warnanya ternyata beda lagi Pak sama yang kemarin. Ya, kemarin saya sudah bilang warnanya macam-macam, banyak dan rata-rata besar. Kamu ngeyel aja nih kamu. Tapi memang ada lagi selain itu ada Pak ya. Ada. Kita maaf Pak ya, kita minta maaf Pak ya. Yang Jangan sampai diulangi, sama- Mas, ya. Iya, Jangan iya, diulangi. iya. Maaf. Yang minta maaf Dari Pak. nanti warga nanti jadi imbasnya ya. Iya, Pak, ini karena saya ini sudah terlanjur masuk dan tidak bisa keluarin Pak. Kita takutnya tersesat. Minta tolong dibantu untuk keluar ini Pak ya. Ya mau ya. Ya. Gimana? Iya, Minta ya, antar. langsung. balik. Kita sekalian minta maaf Pak ya. Ya. Iya, gitu ya. Iya, oke. Iya, langsung Oke, kapok ayo ya. kita jalan ke sana, ayo Pak. Kita pulang. Yes. Kita kapok, minta maaf, kita minta maaf ini. Ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman untuk video yang saya berikan hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.